Sejak dibangun pada abad ke-17, benteng yang terletak di tepi laut ini sempat berpindah tangan dari cengkraman Portugis, Belanda, dan Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang benteng Dorstede. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya, buat bersaudara dorang yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Sejak abad ke-16, Maluku telah menjadi pusat perhatian negara-negara barat untuk menanamkan kekuasaan dan menguasai rempah-rempah. Saparua menjadi salah satu daerah utama penghasil cengkeh yang menjadi perhatian negara-negara barat. Pada tahun 1676, bangsa Portugis yang lebih dulu sampai di Nusantara membangun sebuah benteng di atas Bukit Karang untuk melindungi wilayah ini. Namun Saparua berhasil direbut Belanda pada tahun 1691 oleh Nicholas Sagen yang menjabat sebagai gubernur Ambon saat itu. Benteng buatan Portugis ini akhirnya dibangun kembali dan diberi nama Dorstede yang artinya kota mahal. Sejak saat itu, benteng Dorstede difungsikan sebagai bangunan pertahanan dan pusat pemerintahan VOC. Ditinjau dari letaknya, benteng Dorstede memegang peranan sangat penting untuk kepentingan militer. Alhasil, benteng ini kerap dijadikan rebutan dan tercatat beberapa kali berpindah tangan. Pada tahun 1796, benteng Dorstede jatuh ke tangan Inggris yang telah mengambil alih kekuasaan atas Pulau Saparua dari Belanda. Pada tahun 1803, benteng ini sempat dikembalikan kepada Belanda. Namun, peperangan pada tahun berikutnya membuat benteng Dorstede kembali ke pangkuan orang-orang Inggris. Pada tahun 1817, seluruh Maluku, termasuk Saparua, diserahkan kembali kepada Belanda melalui perjanjian. Pasukan lokal yang dipekerjakan oleh Inggris yang bertugas di benteng Dorstede akan dipindahkan ke Batavia, termasuk Sersan Mayor Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura. Rencana pemindahan ini memicu gerakan perlawanan yang kemudian dipimpin oleh Patimura pada tanggal 16 Mei tahun 1817. Seluruh penghuni benteng tewas kecuali putra residen yang bernama Jan Lubert van der Berg. Jatuhnya benteng Dorstede memicu perlawanan rakyat terhadap Belanda meluas hingga Pulau Haruku dan Pulau Ambon. Oleh karena itu, VOC memusatkan perhatiannya untuk merebut kembali benteng ini. Segala usaha telah dilakukan VOC, di antaranya adalah mengirim bantuan tentara dan persenjataan perang. Namun demikian, setiap penyerangan tersebut selalu gagal. Situasi ini mendorong VOC bertindak lebih agresif. Gubernur Van Middelkoop terpaksa meminta bantuan kepada Sultan Ternate dan Sultan Tidore. Pada bulan November tahun 1817,
VOC mengirimkan armada yang berjumlah 1.500 orang atas sumbangan dari Raja Ternate dan Tidore tentunya. Penyerbuan ini dipimpin oleh Komisaris Jenderal A. Buykers. Strategi yang dilakukan oleh Buykers adalah menguasai pulau-pulau di sekitar Saparua dan selanjutnya menguasai daerah kekuasaan Pattimura. Strategi tersebut ternyata cukup berhasil. Pattimura beserta pasukannya terdesak ke hutan sagu dan pegunungan hingga akhirnya Kapitan Pattimura beserta 3 orang panglima berhasil ditangkap. Mereka dijatuhi hukuman mati yang dilaksanakan di Benteng Victoria. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang Benteng Dürstede. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.